Halo, selamat bahagia semuanya. Jumpa kembali di Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Kita banyak berbincang dengan berbagai narasumber dari berbagai latar belakang hidup yang luar biasa. Latar belakang prestasi yang begitu luar biasa. Namun hari ini spesial, saya datangkan langsung jauh-jauh dari Malang. Jauh-jauh dari Surabaya, iya. Malang, iya. Jakarta, iya. Lalu juga mau ke luar negeri juga iya. Ini nih kalau ngomongin tentang seorang yang prestasinya itu mulai dari bayi, balita, sampai sekarang nggak bakal habis untuk inspirasinya. Makanya sekarang inspirasi itu bisa didapatkan tidak hanya dari yang senior, tapi yang muda-muda juga bisa datang. Selamat datang di Ruang Tamu. Halo Natalia. Sehat ya? Sehat. Nggak capek? Enggak. Nggak capek ya? Rahasianya apa? Minum jahe? Kebetulan minum jamu. Oh, minum jamu. Mungkin rahasianya lebih ke istirahat aja ya. Oh, Jadi istirahat memanfaatkan. cukup ya? Fun fact aja ya kan. Aku kalau di mobil atau di make up aja kadang bisa tidur. Di make up bisa Di make tidur? up bisa tidur. Oke. Jadi pinter-pinternya curi waktu aja. Yep. Gitu. Ini yang menjadi salah satu rahasia ya. Yes. Nah, kalau Elizabeth Natalia itu bisa dikatakan sebagai salah satu sosok anak muda. Yes. Saya sebut anak muda apa kaula muda atau anak milenial? Pilih mana? Anak muda aja. Anak muda aja. Anak muda mulai melakukan atau mendapatkan prestasi dengan karakter yang kamu dapatkan sampai saat ini. Itu mulai umur berapa sih? Aku mulai modeling umur 2 tahun. 2 tahun baru jalan. Iya, baru Udah jalan. modeling? Iya, soalnya pas jalan itu aku langsung comot sepatunya mama. Oh gitu. High heelsnya mama. Oh nggak apa-apa. Kalau Nggak comot sepatu tangga nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak Iya, nggak boleh boleh. dong. Comot sepatunya mama. Setelah itu mama sama papa ngelihatnya seperti apa? Loh gitu. Iya, kok anak ini pinter banget gaya ya. Udah jalan, udah bawa tas. Aduh, ini kayaknya kalau dimasukin ke modeling cocok. Iya, kalau bahasa gitu. dulu sebutnya endel gitu Endel, ya. bener. Udah endel gitu Udah ya. endel. Oke. Lalu ketika kamu menyadari bahwa ada bakat tersendiri dari kamu Natalia, itu setelah 2 tahun, terus naik ke usia berapa? Waktu sekolah juga udah terlihat? Iya, udah. Jadi setelah 2 tahun tuh langsung diikutin agensi. Langsung lah itu ikut lomba-lomba. Oke, udah juara-juara. Sampai SD, sampai SMP, sampai SMA. Oke. Prestasi yang didapatkan dengan selempang kamu ini itu mungkin bisa menjadi satu perjuangan yang panjang gitu ya. Yes, benar. Say something dong tentang hal itu. Ada historinya seperti apa? Historinya sangat panjang ya. 17 tahun itu bener-bener jadi saksi aku banget. Dan di sini aku bisa dapetin gelar ini, First Runner Up Miss Teen Star Indonesia ini, pasti yang pertama nggak luput dari dukungan orang tua, pasti, keluarga, sekolah, pemerintah, semuanya yang ada di sekitar aku, semuanya berperan banget buat aku sampai di titik ini. Ada hal yang berbeda gitu ya, ketika anak seusia kamu gitu ya, mereka kan mikirnya masih soal pacaran ya kan, terus masalah nanti ke depan mau jadi apa atau cari kerja sampingan gitu. Kalau seorang Natalie sosoknya seperti apa? Apa yang kamu pikirkan? Just prestasi atau orang tua gitu. Oke. Kalau aku pasti yang pertama akademik dulu, Kak. Oh, malah akademik ya? Akademik dulu. Jarang lo punya pikiran akademik? Akademik nggak boleh luput, Kak. Oh iya, harus. Yang pertama? Akademik. Yang pertama. Akademik. Yang kedua? Akademik. Yang kedua prestasi. Prestasi. Ya. Di bidang akademik dan non-akademik? Di bidang non-akademik dan akademik juga. Yang ketiga? Gitu. Yang ketiga baru kegiatan-kegiatan lain lah yang di sekitar aku. Oke. Gitu. Berarti belajarnya juga terus-menerus gitu ya? Iya, Kamu harus tipikal dong, orang belajar membaca atau menghafal atau tipikal mendengarkan? Mendengarkan. Lebih enak gitu? Lebih enak mendengarkan. Oke, kenapa tuh? Karena kalau mendengarkan tuh benar-benar selain aku tuh fokusnya kan masih lagi di kelas tuh, Kak. Yoi. Jadi itu benar-benar pas lagi dijelasin, akhirnya aku nyerapnya di situ. Oke. Nyerapnya di situ, terus baru aku catat, baru kalau misalnya gitu kan udah keserap nih. Kalau baca-baca lagi udah ingat. Oke. Gitu. Jadi ketika kita bicara akademik, lebih seneng dengerin? Iya. Oke. Dengerin yang rasan-rasan juga nggak? Aduh, wah berat. Kali aja. Kali Kan biasanya aja. sekarang itu sukanya gosip-gosip gitu, Natalia. Tapi kamu nggak termasuk itu kan? Enggak sih, Kak. Lebih baik langsung kamu tinggalin gitu ya? Iya. Nah, soal rasan-rasan nih ya, kita ada dihadapkan pada dunia netizen gitu ya, ya kan? Mungkin ada sebagian teman kamu yang dukung, oke. Ada juga yang, Natalia lagi. Faktanya seperti apa, Natalia? Yes, itu sangat banyak ya. Aku udah menemukan banyak orang dan banyak teman-teman yang seperti itu. Oke. Bahkan nggak hanya dari teman-teman yang aku tahu, bahkan dari stranger pun yang aku nggak tahu. Oh pun, ya? Yes, Oke. itu udah bener-bener udah ngelihat dari
Natalia kok kayak gini sih gitu. Natalia, bahkan aku banyak dapet hate comment Kak. Oke. Jadi ya, tapi santai aja, slow aja. Iya sih ya, iya sih ya. Gitu. Ada ini ya, kalau menghadapi trik tersendiri para haters itu seperti apa? Kalau Slow dari aja. Natalia, slow aja. Slow aja. Kamu ngebaca ini nggak? Baca. Akun kamu? Baca. Terus yang paling parah apa tuh? Ngomongin apa? Ada yang sampai mengejek aku tuh kayak, ih mukanya kayak kuntilanak. Serius? Serius. Mungkin dari karena aku pakai makeup juga banyak kan, Iya, dan iya, makeupnya kan iya. berbeda-beda ya. Oke. Dan di situ aku ngelihat baca nggak sakit hati sih, kayak Nggak. ya udah terserah kamu mau ngeliat aku kayak apa Oh, aja. Yang gitu. penting aku jadi aku sendiri dan Oke, aku oke, juga oke. tetap maju kan. Oke, oke. Gitu. Secara mentality kita menghadapi seperti itu, anak muda jarang lo punya pikiran seperti kamu, Natalia. Artinya mereka juga akan membalas itu kan. Rasa ingin gatal membalas tuh ada nggak? Awal-awal gatal. Awal-awal gatal. Tapi lama-lama kayak aku mikirin buat apa ditanggepin. Iya, Kalau iya. misalnya kita nanggepin, pasti dia terus gitu loh. Tapi kalau kita nggak nanggepin kayak aku sekarang nggak nanggepin, ya udah capek sendiri dia. Iya sih ya. Berhenti sendiri. Mereka akan berkomentar sedangkan kamu sudah lari jauh gitu ya. Yes. Sama halnya nanti ini kabarnya mau berangkat ke satu negara. Gitu. Ya. Rencananya kapan? Rencananya akhir tahun Kak. Akhir tahun ya. Berarti berangkatnya ini barengan sama didampingi orang tua atau ada official? Ada official dan sama orang tua. Sama orang tua. Berangkat. Yes. Berarti yang paling sering nemenin kamu adalah Orang tua. ibu. Ya, mama Oke. kok. Mama aja. Ya. Kemana-mana selalu sama mama. Yes. Berarti ngajuin proposalnya ke mama juga dong. Oh iya dong. Ini biasanya kan bener. proposalnya tuh maju dulu nih. Waduh, Natalia kan gitu. Biasanya kan kalau kita ngelihat ya, bukan rahasia umum lah. Yang menjadi juara atau lulusan-lulusan terbaik dari pageant, lalu dari Miss dan lain sebagainya itu pasti akan menjadi banyak sekali lah incar-incaran. Baik Iya. itu yang baik, benar-benar baik, ada yang buruk. Tapi Yes. pernah nggak ditawarin yang buruk-buruk tuh? Kalau yang Natalia? buruk-buruk tuh Diajakin masuk circle mereka? pernah. Pernah. Istilahnya kayak kan banyak ya pergaulan yang ada di sekitar. betul. Apalagi terutama aku ngomong di bidang pageant atau Yeah. modeling. Dan di situ banyak kayak kemarin juga ada berita-berita gitu ya. Yeah, Kak. yeah, betul. Itu pinter-pinternya aja kita selektif buat milih gitu. Oke. Kita mau masuk apa enggak, kalau pakai baju yang terbuka gimana, atau mau iklan apa dan sebagainya, itu udah kita pinter-pinternya aja. Kalau ini sesuai kita terima, kalau ini nggak sesuai kita tolak. Oke, sementara di event internasional kamu ini ada hal-hal yang menggunakan pakaian yang kabarnya sih nggak sesuai dengan budaya Indonesia. Oh yes, iya kan namanya kalau berbicara soal internasional pasti ada namanya swimsuit Iya, atau pasti macam-macam dong. gitu. Iya bisa, cuma kita bisa ngakalin sih Kak. Jadi kita nggak pakai yang bener-bener full buka gitu, Oke. enggak. Tapi kita ada yang tutupin dikit-dikit Oke. gitu. Ada lah, bisa diakalin itu. Ada yang ngarahin kamu soal itu? Ada Oke. Siapa ya penasihatnya kamu? dari pihak nasional. Oh, dari nasional udah menasihati seperti itu ya? Yes. Ini kan banyak banget ya. Kalau kita ngelihat tuh sekarang, oke, orang-orang yang memiliki kecantikan banyak. Orang-orang yang pinter banyak. Banyak. Tapi dari sisi Natalia sendiri ngelihatnya, sebagai orang yang mendapatkan gelar gitu ya, ada yang ngerubah dari kamu? Sifatnya sedikit berubah, atau cara berpikir kamu berubah, mental kamu berubah, apa yang berubah yang kamu rasakan ketika kamu mendapatkan gelar ini? Semuanya berubah Kak. Oh ya? Gak semua sih. Nggak semua. Cuma banyak perubahan. Pertemanan berubah. Oh, berubah. Apa yang berubah tuh? Kalau pertemanan itu dulu mungkin lebih ke ya udah pertemanan yang kayak kita hahi aja Ya, gitu. ya. Kalau yang sekarang pertemanannya lebih ke positive circle aja. Oke. Jadi mungkin itu udah kebawa kali ya Kak. Jadi kalau misalnya aku ada acara-acara apa gitu, Yeah. mereka support banget gitu. Dan nggak yang jatuhin mental gitu loh Kak. Ada satu sahabat kamu yang sampai sekarang itu mau kamu lagi down, kamu lagi up, dia tetap dekat sama kamu? Ada Ada. Berapa orang? 2. Dua. Nggak sih, Namanya? 3. Oh, tiga. Tiga. Berarti berempat kamu? Iya, Satu berempat. circle semua? Satu circle. Oke. Cuma udah bisa kampus semua. Sedih. Oh iya Tapi sih. tetap masih Hubungan kontak ya? banget. Bikin grup sendiri 4 orang? Iya. Tapi kita open circle Kak. Open circle, oke. Kamu kan banyak menginspirasi banyak orang nih ya? Mulai, saya dapat informasinya tuh, jadi juri juga. Yes. Kemarin juri di event apa? Mr. Miss Influencer Mr. and barusan. Miss Influencer. Oke, dari talenta-talenta itu, begitu ya, ada nggak seseorang yang ternyata, oh ini seperti aku, gitu, ngelihatnya seperti itu? Ada nggak peserta di situ? Ada. Ada. Seperti kamu gitu kelihatan banget. Ada satu peserta yang di situ tuh tipe orang kan beda-beda ya Kak. Ada Yoi. yang ambisi, Benar, ada yang dia slow aja. Dan di situ aku ngeliat, ini anak ini ambisi banget. Dia Oh, oke. bisa buat membawa dirinya itu, wah
ambisinya keren. Oke, Gitu. oke. Artinya ambisi yang positif ya? Ambisi yang positif. Ambisi yang positif. Yes. Tapi kalau seorang Natalia seperti apa? Kalau aku ambisi perfectionist. Oke. Jadi apapun yang aku mau lakukan tuh benar-benar harus terstruktur juga Oke. biar bisa enak kan kayak jadwalnya. Terus di situ aku lakuin semaksimal mungkin Oke. sebisa aku dan nggak yang istilahnya minyi-minyi lah ya. Oh gitu. ya, pastilah. Ya. Kalau minyi-minyi kayaknya sudah menjadi karakter sekarang ya? Iya, bahasanya minyi-minyi. Yes. Minyi-minyi gitu ya. Kalau ngelihat dari prestasi apa yang didapatkan sama Natalia, ini kita ngelihatnya nanti keluar negeri ke negara Meksiko atau Iya, negara rencananya. rencana di Meksiko. Oke, kalaupun persiapan yang sudah dilakukan sama Natalia, yang paling dasar kamu siapkan itu apa? Mengenal negaranya atau seperti apa? Mengenal negara penting ya Kak, semuanya penting. Cuma kalau dari aku pertama dari aku sendiri, Iya. dari diriku sendiri. Pertama mental. Oke. Yes, mental, terus baru persiapan bahasa, persiapan dari public speaking dan sebagainya gitu sih, Persiapan Kak. bahasa juga termasuk bahasa Meksiko atau bahasa Latin gitu? Spanyol. Spanyol ya? Iya, termasuk. juga? Emang nggak jadi daily conversation di Iya, sana, betul. cuma ya harus tahu lah dikit-dikit Kak, gitu. Oke, kamu melihat yang terakhir, kalau mau beradaptasi, orang Indonesia kan di mana bumi dipijak, di situ angin dijunjung tuh, kebiasaan orang Indonesia. Nah nantinya seperti Natalia, persiapannya seperti apa? Apakah persiapan kamu yang detailnya, apakah nanti di sana kamu akan tetap membawa nuansa Indonesianya, atau seperti apa? Spill dikit yes. lah, spill dikit. Oh, spill dikit ya. Oke. Kalau membawa budaya Indonesia pasti Kak. Karena di sini Oke. aku kan merepresentasikan negara Indonesia. Yoi. Dan di sini aku di sana sampai bawa national costume juga. Oh, national costume dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Oke. Dan di sana juga ada bahasa Indonesia aku pakai juga di sana. Oke, Terus oke. lagu-lagu Nusantara kemungkinan juga dipakai gitu Oke, sih Kak. baik. Tapi secara garis besar kamu melihat dari banyaknya remaja, masyarakat Indonesia, anak muda lah ya. Yes. Anak muda ini dalam kompetisi untuk fashion, kecantikan menjadi modeling. Apakah ini menjadi salah satu peluang besar sih ya? Untuk mereka ini, satu membenahi mental, dua membenahi masalah ekonomi mungkin kalau ada. Ataupun juga merubah karakter mereka menjadi positif lagi. Dari Natalia yang lihatnya seperti apa? Yes, ini Dunia modeling ya? dunia modeling itu benar-benar menurut aku menjadi peluang besar Ya. untuk merubah generasi muda yang ada di Indonesia gitu loh Oke. Kak. Dan di sini istilahnya bisa dari segi apapun, ekonomi, Oke. terus dari UMKM itu kan juga banyak tuh Kak yang Betul, fashion. betul. Terutama di sini fashion aku ngeliat banyak banget peminatnya sekarang. Oh ya, betul. Peminatnya betul, banyak betul. banget. Mau itu desainer Yes, ya. dari desainer, terus habis gitu dari anak-anaknya sendiri itu mereka bener-bener mulai kecil itu banyak loh Kak yang Betul, ikut betul. kompetisinya gitu loh Kak. Dan di sini kita bisa meningkatkan kreativitas juga anak bangsa kan. Karena di sini fashion juga nggak hanya cuma gaun yang biasa, enggak loh Kak. Oke. Dari daur ulang sampah Ya, betul, bisa. Jadi itu memang kreativitasnya kan diasah banget. Oke. Gitu. Ada yang menarik ya. Begitu banyak perjalanan yang kamu lakukan gitu ya. Mungkin perjalanan kamu ini di usia kamu yang sekarang itu melebihi anak usia kamu. Gitu kan? Perjalanan mulai dari pagi sampai siang. Ada pantangan tersendiri nggak Natalia? Dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nggak boleh tidur lebih dari jam 9 mungkin. Ada seperti itu. Pantangan nggak ada sih Kak. Semua? Nggak ada. Menjaga apa? Berat badan juga? Oh ya, kalau itu memang Oh, ya. keharusan ya sebagai model. Cuma kalau misalnya pantangan-pantangan kayak tidur Ya, dan sebagainya itu kayak nggak ada sih. Ya udah, Oke. jalan aja. Oh, gitu. jalan aja. Jalan aja yang penting happy. Oh, yang penting happy. Yang penting happy, Kuncinya happy. gitu. Siapa yang bikin kamu happy? Mama aku. Semuanya. Kenapa tuh? Ini kayak sahabatan ya sebenarnya ya? Iya, aku sama mama ini bener-bener sosok hebat ya Kak ya. Kalau dia dalam hidup aku, mama bisa ngerangkep semuanya. Jadi MUA, jadi herdu, terus jadi teman cerita, jadi teman kemana-mana, mau jalan-jalan kemana pun semuanya juga sama mama. Oke. Gitu. What is a moment ketika kamu benar-benar sama mamamu itu menjadi satu relationship yang nggak bisa dilupain banget. Waktu event apa? Waktu di mana? Mungkin waktu di Jakarta ya. Di Jakarta. Pas di Jakarta, waktu final ini. Aha. Itu bener-bener aku ngelihat perjuangan dari mama aku, Aha. perjuangan dari gimana caranya kita bisa survive di sana. Itu bener-bener gak bisa dilupakan sih Kak. Seperti apa tuh perjuangannya? Perjuangannya itu tadi yang aku itu merangkap jadi herdu, merangkap Oke. jadi semuanya. Aha. Kesana kesini dan mama ini salah satu tipe mama yang bukan protektif, tapi mama ini sangat menjaga aku banget. Oke. Di sana aku karantina di dalam nih, di interview, mama di depannya pintu Oke. buat seperti jaga itu. aku. Ya. Oke.
Oke. Baja ke aku. Jadi benar-benar ini ya, benar-benar apa tipikal sama seperti kamu, perfectionist juga. I think yes. Oke, kalau kita berbicara seperti itu biasanya kan ada beberapa nih ya, mungkin teman-teman kamu ketika ada di Jakarta waktu itu banyak pesaing-pesaing gitu kan. Yes. Nah, ada yang mencibir hal seperti itu, relationship antara kamu dan juga ibu. Ngajakin ibu, anak mama gitu. Di sana itu banyak banget Kak, anak-anak yang seperti itu. Maksudnya memang ngajak mamanya, ngajak mamanya. Karena memang di sana kita tuh membutuhkan satu sosok yang bisa membantu kita dalam segala posisi gitu loh Kak. Betul. Dan di sana kalau ada yang mencibir, nggak tahu ya, nggak urus juga sih. Nggak urus juga. Tapi kebanyakan pesertanya juga bawa sama ibunya ya. Iya. Nggak hanya sama mamanya, mungkin sama officialnya dan sebagainya. Kalau aku sama mama. Gitu. Hubungan relationship antara orang tua dan juga anak ini kan ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Natalia punya pesan apa untuk anak-anak muda yang ada mungkin masalah hubungan dengan orang tua? Oke, mungkin selagi orang tua kita masih ada ya, itu harus dijaga banget relationship kita. Kayak ini kesempatan gak datang 2 kali loh, kita bisa sama orang tua kita gitu. Dan udahlah, kasih semua kasih sayang, jangan kayak apa ya Kak? Apa sih Kak? Apa tuh? Yang itu loh, istilahnya kayak nggak mau nunjukin karena nggak mau nunjukin gengsi, nggak usah gengsi wes, nggak usah gengsi, karena kita tuh harus menunjukkan kalau kita tuh memang sayang sama orang tua kita. Gitu. Dan itu ketika kamu dapatkan gelar itu, ucapan terima kasihnya kamu sampaikan ke siapa dulu? Ke mama aku. Ke mama langsung ya? Yes, mama datang langsung. ke panggung gitu. Iya. Nggak sih, aku yang turun panggung Kak. Oh, turun panggung langsung. Turun panggung aku langsung peluk mama. Oke. Yes. Oke. Waktu itu momen sedetail yang mungkin banyak orang lihatnya nih, wah ada nggak ya sampai mencibir, wah acting nih gitu, pernah? Ada tapi ada tapi ada sih. Cuma mungkin aku nggak mikirin ya. Nggak mikirin. Oke. Kita harus tahu sih sebenarnya kalau di usia saat ini, Natalia itu kan banyak beban juga kamu ya. Iya. Capek banget nggak? Kalau dibilang capek, mungkin ada kerasa capek ya. Cuma capek. karena mungkin aku menggeser semua capek itu jadi ya nggak kerasa. Oke. Begitu. Nggak kerasa. Ini kata yang sebenarnya penguat juga. Iya. Gitu ya. Nggak kerasanya kamu karena apa? Karena di samping kamu ada mama, atau di depan kamu ada orang-orang yang mendukung kamu, dan di belakang kamu ini ada pasukanmu. Iya. Si circlemu itu. Iya benar. Yang terutama pasti itu tadi yang kakak bilang, di sampingku ada mama, terus juga didukung sama semua orang, dan di belakangku juga ada banyak orang yang mendukung lah, push aku supaya maju. Dan aku fokus pada tujuan. Jadi aku harus improve myself. Di situ aku harus dapat apa sih yang aku mau. Gitu. Natalia, begitu banyak prestasi yang datang padamu gitu kan. Ketika ada prestasi yang ini menjadi target kamu, tapi nggak bisa kamu gapai, kamu seperti apa, Nat? Apakah sempat ini bukan nggak dapet gitu? Mungkin di bidang musik, kamu nyanyi iya, model iya, terus ini menjadi juri iya, mentor juga iya. Iya. Mentor iya. Terus apalagi yang belum? Betulin genteng nggak kan? Kali aja betulin kali aja maksudnya arsitek. Multitaskingnya gitu. Mau jadi apa sih cita-cita sebenarnya? Cita-cita sebenarnya, tahu nggak sih Kak? Awalnya aku pengen jadi kedokteran. Pengen jadi dokter. Cuma dari semua kesibukan aku, dari semua pertimbangan lah intinya, ya itu tadi. Aduh, kayaknya nggak bisa deh aku kedokteran. Gitu. Kenapa? Sih. Kedokteran itu perlu banyak fokus ya Kak ya. Banyak fokus, dan kalau misalnya aku masuk kedokteran, maybe aku kalau cari kegiatan lain harus membatasi lah. Iya, pasti dong Kak. Itu ngikut lah ya. Cuma sepertinya aku harus cari bidang lain. Kira-kira yang apa? bisa menunjang aku. Yang bisa menjadi atau menampung gitu ke ambisian kamu, be positif. Itu apa kira-kira selain dokter? Aku masuk di bidang pariwisata sekarang Kak. Pariwisata. Karena memang kan aku masuknya ke duta-duta, duta wisata, pageant itu kan istilahnya mencerminkan bagaimana sih pariwisata di Indonesia. Jadi duta tuh banyak digodain katanya, bener nggak sih? Digodain cowok. Iya digodain cowok. Digodain cowok gitu. Yang cewek maksudnya digodain cowok gitu maksudnya. Bener sih ya. Menghadapi itu gimana? Karena kan kita banyak bertemu dengan orang lain ya. Iya pasti. Biasanya kan ada yang ya sedikit usil lah ya. Usil, yes. Pernah ya? Pernah.
Nggak pengen gampar gitu nggak? Aduh, mama kayaknya yang bikin gambar. Yang pengen gampar. Mahal ini mahal gitu ya. Mahal nggak sembarangan. Tapi kalau kita melihat dari apa yang ada gitu Natalia, perjuangan kamu yang begitu luar biasa. Saya sebut ini bukan perjuangan, tapi penuh nilai inspirasi mulai dari kecil gitu ya. Kamu menemukan bakat kamu sendiri. Yes. Ya kan? Di dunia modeling awalnya dengan sepatu mama gitu ya. Sepatu mama. Di usia 2 tahun dan sekarang di usia yang masih muda sekali kamu sudah mengemban untuk menjadi duta negara. Nanti event internasional. Ada hal yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Karena kita ngelihat sekarang tuh banyak banget artikel berita suicide yang di mana-mana masih berusia muda lagi. Natalia, berikan satu pesan yang bisa mempengaruhi semuanya bahwa usia muda itu menjadi usia yang bersenang-senang dan bisa merubah segalanya. Yes. Generasi muda itu benar-benar jadi tumpuan bangsa ya guys. Dan di sini kalau misalnya kita sebagai generasi muda tidak melakukan perubahan, tidak melakukan sesuatu yang bisa improve diri kita ataupun negara, jadinya generasi muda nggak bisa berbuat apa-apa. Ngapain? Mending generasi muda harus berbuat sesuatu yang bisa mengangkat nama kita, nama keluarga kita, sekitar kita, bahkan negara kita gitu. Itu yang didapatkan. Jadi mungkin untuk penontonnya ya, penonton atau teman-teman semuanya lah. Teman-teman semuanya, ini satu pesan yang disampaikan bahwa Natalia ini di usia mudanya dia harus bukan berjuang, tapi harus memenuhi kegiatan yang begitu luar biasa padatnya. Bahkan mungkin sebagian waktu untuk teman itu berkurang ya Natalia. Iya, berkurang. Pengen gitu jalan-jalan ke mall bareng sama teman-teman. Masih tetap bisa gitu kok, Kak. Masih tetap bisa gitu ya. Oke. Tapi ada juga di ini ya di Instagram kamu gitu yang stalking kamu gitu. Ada mantan nggak? Mantan. Nggak sempat mikirin. Aduh, nggak deh Kak, nggak bisa deh Kak. Oke, berarti masih nanti ini panjang perjalanannya ini ya. Apa nunggu pengusaha sawit, pengusaha mobil? Aduh. Baik, terima kasih teman-teman. Inilah perbincangan saya bersama dengan Elizabeth Natalia. Beliau ini bisa dikatakan sebagai duta internasional Indonesia yang bersiap mengharumkan nama bangsa. Bukan hanya nama bangsa, tapi di pundak kanannya ada nama orang tua yang begitu luar biasa. Di pundak kirinya ada sebagian harapan dari masyarakat Indonesia. Bukannya kita mau ngomongin pers, enggak. Tapi ini adalah momen untuk anak muda Indonesia bisa bicara secara internasional. Saya Mario dan Elizabeth Natalia mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Bye. Bye.